dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar itu kapan Ustaz? Terbit fajar itu ketika waktu imsak sudah masuk. Jadi kalau seumpamanya subuh belum azan, kemudian ada 10 menit waktu imsak, itu namanya kehati-hatian dalam waktu 10 menit tersebut, khawatir fajar sudah masuk. Dilandaskan pada apa itu Ustaz? Kenapa harus 10 menit? Dilandaskan kepada dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah makan sahur sama sahabatnya. Kemudian sahabat tersebut ditanya, berapa jarak antara Rasulullah selesai makan sama azan subuh? Maka sahabat tersebut menjelaskan kurang lebih membaca 50 ayat. Jelas Pak? Jadi puasa Rasulullah itu tidak makan antara 50 ayat dibacakan sampai menjelang subuh. Jadi waktu imsak itu berdasarkan hadis itu. Ketika kita tidak makan waktu imsak karena berdasarkan mengikuti Rasulullah 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Nah, tapi kalau sekarang itu Ustaz, banyak Ustaz bahkan di YouTube katakanlah azan subuh sampai selesai baru selesai dia minum. Nah itu pendapat mereka Pak. Ya Pak ya, ya sah-sah saja pendapat mereka, ya silakan saja. Tapi kita yang beragama dengan kehati-hatian harusnya mengikuti yang hati-hati supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas nggak Pak? Jelas nggak? Jadi 50 ayat sebelum azan dikumandangkan atau 10 menit sebelum waktu subuh berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan terbenamnya matahari azan dikumandangkan. Nah, itu baru kita bisa makan. Lah dalam berpuasa hati-hati kitanya. Jangan ketika kita berpuasa kita renang. Ya Pak ya. Kenapa? Ketika kita buang gas kentut, ketika kita renang, maka air tersebut akan bisa masuk dan bisa masuk ke dalam perut kita. Berpuasa kalau kuping kita kemasukan air, hati-hati. Karena ketika kemasukan air maka akan bisa masuk ke dalam perut kita. Kemasukan hidup, maka kemasukan hidup bisa masuk ke dalam perut kita. Lah orang yang hati-hati, ulama yang hati-hati itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, bukan lewat mulut, lewat hidung, lewat kuping, lewat lubang belakang, itu bisa membatalkan kita puasa kita. Tapi kita tidak boleh langsung berbuka, walaupun batal, tetap harus melanjutkan puasa, walaupun tidak dihitung puasa. Jelas ya Pak ya? Jadi kalau semuanya kita puasa harus hati-hati, jangan sampai air tersebut masuk ke dalam perut kita. Bagaimana kalau suntik Ustaz? Kalau suntik tidak, karena tidak bisa masuk ke dalam perut. Kalau suntik, kalau bapak suntik ya enggak akan bisa membatalkan puasa. Itulah syarat wajib yang harus dilakukan ketika kita menjalankan puasa. Jadi yang pertama Islam, berakal, nomor 3 balil, nomor 4 mampu untuk melakukan ibadah puasa. Gimana kalau semuanya kerjanya keras Ustaz? Kerja di pertambangan keras sekali. Dia harus melakukan puasa, tapi kalau tidak kuat dia boleh untuk berbuka. Nih bapak-bapak itu kerja di pertambangan nih Pak, kan keras nih Pak ya. Malamnya harus niat berpuasa. Soal besok pagi gak kuat, maka boleh tidak berpuasa. Namun di waktu yang luang
ketika sudah tidak kerja di situ atau dalam kondisi libur, maka harus dikodok puasanya. Jadi kalau semuanya kerja keras itu Pak, bertani, menanam padi, menuai padi, itu kan keras itu. Barang kalau semuanya puasa yang demikian, harus tetap niat berpuasa, tetapi kalau tidak kuat, boleh untuk tidak melakukan ibadah puasa. Kemudian setelah syarat wajib, ada syarat sah untuk melakukan ibadah puasa. Apa saja syarat sahnya? Yang pertama, Islam, sama dengan syarat wajib. Jadi kalau semuanya orang Islam wajib untuk melakukan ibadah puasa. Jangan sampai tidak berpuasa.